I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that damn. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Siti Fauzia. Saya dari kelas Karyawan E, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 3 dari kampus Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang supervisi pendidikan. Supervisi adalah kegiatan perbaikan dalam sebuah institusi seperti pengembangan situasi belajar yang baik untuk mendorong dan mengarahkan agar lebih efektif dalam membantu tercapainya tujuan. Orang-orang yang melaksanakan pekerjaan supervisi disebut dengan supervisor. Adapun fungsi supervisi pendidikan yaitu yang pertama mengkoordinasikan semua usaha sekolah seperti usaha tiap guru. Jadi guru ingin menjelaskan dan menyampaikan ide dan materi pelajaran menurut pandangannya ke arah peningkatan. Selanjutnya, usaha-usaha sekolah. Sekolah dalam menentukan kebijakan, merumuskan tujuan-tujuan atas setiap kegiatan sekolah, program-program sepanjang tahun ajaran perlu ada koordinasi yang baik. Selanjutnya yang ketiga, usaha-usaha dalam pertumbuhan jabatan. Jadi setiap guru ingin bertumbuh dalam jabatannya. Oleh karena itu, guru harus selalu belajar terus-menerus seperti mengikuti seminar, workshop, dan lain-lain. Mereka berusaha meningkatkan diri agar lebih baik. Untuk kita perlu ada koordinasi yang merupakan tugas dari supervisi. Yang keempat, memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Jadi salah satu fungsi supervisi adalah melatih dan memperlengkapi guru-guru agar mereka memiliki keterampilan dalam kepemimpinan sekolah. Selanjutnya yang kelima, memperluas pengalaman guru. Jadi supervisi harus dapat memotivasi guru-guru untuk belajar dari pengalaman nyata di lapangan. Selanjutnya, menstimulasi usaha-usaha sekolah. Seorang supervisi harus bisa memberikan stimulus agar guru-guru tidak hanya berdasarkan instruksi atasan, tetapi mereka adalah pelaku aktif dalam proses belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Penilaian yang diberikan harus bersifat menyeluruh dan kontinu. Yang kedelapan, menganalisis situasi belajar mengajar. Tujuan dari supervisi adalah memperbaiki situasi belajar dan mengajar. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf supervisi berfungsi untuk memberikan dorongan stimulasi dan membantu guru agar dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan belajar. Dan yang terakhir, fungsi supervisi pendidikan adalah memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi untuk merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan keterampilan mengajar guru-guru. Jenis-jenis supervisi. Yang pertama ada supervisi umum. Apa sih supervisi umum itu? Supervisi umum yaitu supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan secara tidak langsung yang berhubungan dengan pengajaran supervisi. Seperti supervisi terhadap pengelolaan bangunan dan perlengkapan sekolah atau kantor-kantor pendidikan. Sedangkan supervisi pengajaran adalah kegiatan-kegiatan kepengawasan yang ditunjukkan untuk memperbaiki kondisi-kondisi baik personal maupun material yang memungkinkan situasi belajar dan mengajar yang lebih baik demi terciptanya tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, supervisi klinis. Supervisi klinis difokuskan pada perbaikan pengajaran melalui siklus yang sistematis dari tahap perencanaan, pengamatan, dan analisis intelektual yang intensif terhadap penampilan belajar mengajar sebenarnya dengan tujuan untuk mengadakan modifikasi yang rasional. Manfaat supervisi pendidikan. Manfaat akhir dari supervisi pendidikan adalah suatu hal yang tidak mudah dalam sistem manajemen personalia di Indonesia, seperti untuk melakukan mutasi, demosi, apalagi pemecatan petugas sekolah yang tidak beres. Lalu, bagaimana supervisi dalam perspektif Islam? Supervisi pendidikan dalam perspektif hadis Nabi berkaitan dengan prinsip supervisi tersebut, yakni hadis tentang akuntabilitas. Akuntabilitas atau tanggung jawab terhadap amanah sebagai pemimpin.
Dalam supervisi pendidikan dikenal dengan prinsip akuntabilitas, yakni segala sesuatu yang ditugaskan pada seorang pendidik atau supervisor, termasuk amanah dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari orang tua peserta didik yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugasnya. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kamu pimpin. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Edukatif, korektif, kredibilitas, serta objektivitas, peningkatan profesionalisme guru dapat dilakukan dengan memperhatikan dan melaksanakan planning berpenampilan wibawa, memahami karakteristik peserta didik, pemberian evaluasi terhadap peserta didik, dan menjalin kerjasama dengan orang tua peserta didik serta masyarakat. Prinsip-prinsip supervisi pendidikan Islam. Supervisi pendidikan Islam. Prinsip-prinsip supervisi. Supervisi pendidikan Islam adalah prinsip umum supervisi pendidikan ditambah jujur, amanah, menjunjung tinggi, keadilan, dan tanggung jawab. Tanpa adanya kaidah tambahan tersebut, maka ciri khas supervisi pendidikan Islam tidak akan tampak lagi dan imbasnya akan sama dengan supervisi pendidikan. Supervisor dalam melaksanakan supervisi hendaknya bertumpu pada prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama ada prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah mengandung ciri-ciri. Yang pertama, kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektivitas yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Kedua, untuk memperoleh data diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, dan percakapan pribadi. Dan yang terakhir, setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis, berencana, dan kontinu. Selanjutnya, prinsip demokratis. Prinsip demokratis yaitu prinsip yang menjunjung tinggi asas musyawarah dengan penuh rasa kekeluargaan yang kuat. Yang ketiga, prinsip kerjasama. Kesadaran untuk bekerja sama dalam suasana kekeluargaan merupakan orientasi sosial Islam sebagaimana dicontohkan Nabi besar Muhammad SAW, karena bekerja sama dalam kebaikan atau beramal sholih adalah diwajibkan dan diatur oleh hukum Islam. Prinsip yang terakhir, yang keempat, prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dan mengembangkan potensi kreativitas jika supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan dengan cara-cara yang menakutkan. Supervisi juga harus berpegang teguh pada Pancasila yang merupakan prinsip asas dan merupakan landasan utama dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Sasaran supervisi pendidikan. Sasaran supervisi pendidikan adalah supervisi terhadap kegiatan yang bersifat edukatif, meliputi kurikulum, proses belajar mengajar, dan evaluasi atau penilaian. Sedangkan supervisi terhadap kegiatan yang bersifat administratif, yaitu meliputi administrasi personal, administrasi material, administrasi keuangan, administrasi laboratorium, perpustakaan, sekolah, madrasah, pesantren, dan lain-lain. Pendekatan supervisi pendidikan. Pendekatan supervisi pendidikan ada 3. Yang pertama, pendekatan direktif atau langsung. Pendekatan direktif dalam supervisor memberikan arahan langsung sehingga pengaruh perilaku supervisor lebih dominan. Karena itu, supervisor harus benar-benar mempersiapkan diri dengan cara membekali ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kegiatan supervisi. Yang kedua, pendekatan non-direktif atau tidak langsung. Pendekatan non-direktif atau tidak langsung ini menjadi sentral yang menentukan perbaikan pada dirinya sendiri. Supervisor hanya membantu mendorong agar guru mampu mengembangkan kemampuannya dan kreativitasnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif. Pada pendekatan ini, supervisor dan guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur, proses, kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi. Pendekatan kolaboratif ini menggunakan komunikasi dua arah. Nah, itu dia semua teman-teman pembahasan dari supervisi pendidikan. Semoga teman-teman semua paham dan semoga bermanfaat ya. Cukup sekian dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.